Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menguraikan dasar-dasar vektor yang menjadi basic dari ilmu fisika dan penerapannya. Berbicara vektor, maka kita perlu menyinggung apa yang disebut skalar. Skalar adalah besaran yang tidak memiliki arah, gitu ya. Contohnya adalah massa, volume, density, dan panjang. Jadi skalar ini mempunyai nilai atau mempunyai ukuran tapi tidak memiliki arah tertentu. Misalnya tadi ada massa 5 kg, tentu dia tidak punya arah. Volume misalnya 10 meter kubik, tentu dia tidak punya volume dan densitas dan seterusnya. Jadi ada besaran skalar dan nanti kita tentu masuk ke besaran vektor. Nah, kita coba masuk dari hal yang paling mendasar, yakni dari segi definisi, vektor adalah besaran atau nilai yang memiliki arah gitu. Jadi selain dia memiliki nilai besar atau ukuran, dia juga memiliki arah gitu. Nah, untuk simbol dari vektor sendiri adalah berupa tanda panah ya. Jadi kalau disimbolkan, panah ini adalah arahnya, sedangkan panjang dari tanda panah adalah simbol dari besarnya nilai tersebut gitu. Jadi kalau nilai vektornya semakin besar, maka disimbolkan tanda panahnya semakin panjang gitu kira-kira. Nah, ini beberapa contoh dari vektor. Di mekanika ada gaya, ada force ya, ada pressure, tekanan, ada torsi. Selanjutnya di kinematika ada perpindahan. Jadi nanti tentu ada perbedaan antara perpindahan dan jarak ya. Perpindahan itu vektor, sedangkan jarak itu skalar. Lalu ada kecepatan dan terakhir ada percepatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan penjumlahan vektor. Nah, ini ada beberapa contoh penjumlahan vektor yang saya pikir ini sangat sederhana. Walaupun sederhana, tapi dengan kita memahami metode ini secara baik dan mendalam, maka ini menjadi suatu modal untuk memahami vektor, operasi vektor yang lebih kompleks. Nah, ini yang pertama ada dua buah vektor yang searah dan juga satu sumbu ya. Satu sumbunya sumbu X gitu. Ketika dijumlahkan, maka otomatis arahnya sama, tetap arahnya sama dan nilainya bertambah besar gitu. Yang kedua ada vektor, nilai vektor yang ke arah sumbu Y, selanjutnya ditambah dengan vektor yang ke arah sumbu Y juga gitu. Maka otomatis hasil penjumlahannya akan menghasilkan vektor yang ke arah sumbu Y dengan nilai atau besaran yang semakin besar berdasarkan penjumlahan kedua vektor tersebut gitu. Misalnya di sini nilai vektornya 3, lalu yang kedua 5, maka penjumlahannya ya dilakukan secara matematis biasa, 3 tambah 5, maka di sini nilainya 8, kira-kira seperti itu. Begitu juga yang ketiga. Walaupun dia tidak berada di sumbu X dan sumbu Y, asal arahnya sejajar ya, atau searah gitu ya, maka bisa langsung dijumlahkan. Metode penjumlahan ini merupakan penjumlahan yang bersifat satu dimensi gitu. Jadi ketika satu sumbu, entah sumbu X atau sumbu Y, atau bukan sumbu X sumbu Y, tapi dia searah, maka bisa langsung dijumlahkan secara matematis sederhana. Selanjutnya, nah ini pengurangan besaran vektor, prinsipnya masih sama. Ketika dia berlawanan arah, maka prinsipnya dikurang ya. Dikurang dengan hasil adalah mana yang lebih besar gitu. Misalnya
ini yang ke arah kiri itu adalah lebih kecil dibanding ke arah kanan. Yang kanan ini lebih besar, maka hasil akhirnya adalah ke arah kanan. Begitu juga yang kedua ini ya, ke arah sumbu Y ke atas, lalu ke arah sumbu Y ke bawahnya, nilainya lebih besar, maka hasil akhirnya adalah ke bawah yang merupakan pengurangan besaran vektor ya. Walaupun di sini tandanya ditambah, tapi ketika dia berlawanan arah, maka otomatis sesungguhnya nilainya dikurang gitu ya. Begitu juga ketika walaupun dia tidak di sumbu X dan sumbu Y, tapi ketika sejajar ya, sejajar ini sama-sama sudutnya sama misalnya nanti, maka hasilnya ditentukan dengan penjumlahan biasa. Nah, lanjut kita coba masuk ke komponen vektor menggunakan diagram Cartesian. Misal kita tuliskan titik di diagram Cartesian 1,1 dan 5,4 ya. Di sini adalah 1,1 dan titik ini adalah 5,4. Dan besar vektornya kita simbolkan dengan besar vektor A. Nah, dari sini kita coba menguraikan dengan metode Pitagoras. Otomatis maka selisih dari 5 dan 1 ini nilainya 4 ya. Gitu. Jadi tinggal diselisihkan saja gitu. Lalu selisih dari 4 dan 1 nilainya 3. Maka nilai ini adalah nilai vektornya gitu. Nah ini ya kira-kira penulisan matematisnya seperti ini. Di sumbu X menggunakan X2 dikurangin X1 ya. X2-nya adalah 5, X1-nya adalah 1. Maka 5 kurang 1, 4. Begitu juga dengan sumbu Y. Sumbu Y-nya Y2 kurang Y1, Y2-nya nilainya 4, Y1 nilainya 3 gitu ya. Maka nilai vektor ini, nilai vektor A dilakukan perhitungan secara Pitagoras. Jadi A sama dengan akar dari S kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu kita lakukan perhitungan, maka besar vektor tersebut sama dengan nilainya 5. Gitu. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa besar vektor berdasarkan titik di diagram Cartesian, kita bisa menentukan dengan persamaan yang telah seperti yang disebutkan di slide gitu ya. Jadi besar A sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Itu untuk 2 dimensi. Lalu untuk 3 dimensi tinggal menyesuaikan saja. Karena 3 dimensi ini menambahkan sumbu Z, maka tinggal disesuaikan dengan penambahan selisih dari Z kuadrat. Maka didapatlah besar dari nilai vektor A. Ya ini penentuan besar vektor berdasarkan titik-titik koordinat yang diketahui pada diagram Cartesius atau Cartesian. Nah, sekarang tadi sebenarnya sudah disinggung ya vektor 2 dimensi. Nah, ini ada beberapa metode lainnya dalam penggunaan vektor 2 dimensi, yakni bisa disebut dengan metode head to tail atau menyambungkan antara head kepala dan ekor gitu ya. Jadi ketika ada dua vektor, yang pertama ke arah sumbu X, yang kedua ke arah sumbu Y, secara penjumlahan tidak bisa langsung A tambah B misalnya di sini 5, di sini 4, 5 tambah 4 9, nggak bisa karena memang berbeda arahnya gitu. Berbeda dengan satu dimensi tinggal dijumlahkan kalau searah. Tapi karena berbeda sumbu atau 2 dimensi, maka untuk aturan vektor punya penyelesaian tersendiri. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah tadi ketika ada 2 vektor, coba disambungkan antara kepala dan ekornya, maka dari segi arah ya, dari segi arah maka nilainya seperti ini ya hasil vektornya gitu. Yang pertama. Lalu yang kedua tadi sama ya,
Ada vektor ke arah sumbu X ke bawah, lalu ada vektor ke arah antara sumbu X dan Y. Nah, ini disambung eh, kepala dengan ekor dari vektor yang kedua, maka sambungan yang ketiga adalah nilai vektor tersebut beserta arahnya. Begitu juga yang ketiga ya. Jadi tinggal disambung saja, saya pikir ini sederhana, tapi ini penentuan arahnya gitu. Nanti penentuan nilainya ada perhitungannya tersendiri. Selain itu bisa juga menggunakan metode resolusi vektor. Jadi tinggal vektornya itu diselesaikan dengan membentuk sebuah persegi atau persegi panjang. Misal yang pertama ada vektor ke arah sumbu Y, lalu ada vektor ke arah sumbu X, maka di tengah-tengah ini kita tarik garis sehingga garis tersebut akan membentuk sebuah persegi panjang yang menghubungkan antara dua vektor tersebut. Jadi itu bisa dikategorikan dengan resolusi vektor ya. Sekali lagi, ini merupakan metode untuk menentukan arah akhirnya gitu. Nanti dari segi perhitungannya kita coba uraikan di selanjutnya. Next, kita coba masuk ke metode head to tail yang lebih kompleks. Misal ada dua buah vektor, yakni vektor A dan vektor B. Yang kedua vektor ini tidak berada pada sumbu sejajar di sumbu X dan Y. Nah, ini sekarang kita coba terapkan penjumlahan vektornya. Jadi, seperti di slide, ada vektor A dan vektor B. Lalu yang kita gunakan adalah vektor B ini kita naikkan gitu. Kita naikkan atau kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas sehingga ekor dari vektor B ini nanti akan menyambung ke kepala vektor A gitu ya. Jadi naik ke atas, lalu didapatlah vektor C-nya itu ya. Jadi vektor B-nya ini naik ke atas dengan catatan ekor dari vektor B disambungkan ke kepala dari vektor A. Nah, hasilnya adalah vektor C. Jadi C ini adalah penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pemindahan B, ya, pemindahan B tidak mengubah arah dan besar vektornya. Jadi dia tetap ke arah yang sama. Ini kan arahnya sama. Tadi hanya ditarik ke atas saja. Gitu. Dan besarnya juga selain besarnya sama, arahnya juga sama gitu. Jadi tidak mengubah arah dan besarnya. Ini dari segi arah ya. Sekarang dari segi perhitungannya, dari segi kita coba gunakan dari segi angka-angkanya. Misal ada dua vektor berdasarkan titik-titik tertentu. Yang pertama vektor A yang terdiri dari 1,6, lalu vektor B yang terdiri dari 5,2 gitu. Yang A 1,6, yang B 5,2. Nah, bagaimana penyelesaiannya adalah seperti lihat di slide, dengan metode yang tadi kita telah pelajari. B kita tarik ke atas, lalu didapat vektor C gitu ya. Nah, perhitungannya seperti apa gitu. Nah, sekarang kita coba bahas. Jadi dengan catatan bahwa vektor B ini tidak mengubah arahnya. Dari segi gambar jelas arahnya tidak berubah, dan yang terpenting juga adalah tidak mengubah nilainya gitu. Nah, sekarang kita lihat vektor B ini naik ke atas, ekor vektor B disambung ke kepala vektor A. Dari sini kan terlihat bahwa vektor B ini dari segi sumbu X bergeser 1 poin ya. Ini kan tadinya di 0,0 nih vektor B-nya nih. Di 0,0, lalu karena ditarik ke atas, maka sumbu X-nya ini bergeser nilainya 1 gitu ya. Sedangkan dari sumbu Y
maka bergeser berapa kira-kira? Karena di sini selisih titiknya 2, maka otomatis dia akan bergeser ke arah sumbu Y sejauh 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi titik akhirnya adalah vektor B ini terdiri dari 1 dan ini sumbu X-nya di 1 dan sedangkan sumbu Y-nya di akhirnya itu 8 ya. Gitu. Jadi kita mempunyai nilai yang baru 1,6 dan 6,8 ya. Ini telah saya tulis vektor B bergeser satu arah di sumbu X dan bergeser dua arah sumbu Y gitu. Nah, selanjutnya dari sini kita coba perhitungan matematis di mana C sama dengan A ditambah B gitu. Nah, sekarang dengan metode yang sudah kita tadi pelajari, maka tinggal dicari saja Pitagorasnya gitu kan. Ini kita cari aja kan vektor C. Maka cara mencari nilai C ini adalah tinggal mengkuadratkan sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, otomatis kita lihat sumbu X-nya. X-nya ada apa aja? X-nya adalah tadi, X1-nya tadi nilainya selisih ini 5 ditambah 1. 5 tambah 1 adalah nilainya 6. Atau keseluruhan dari ujung 0,0 sampai titik terakhir di sumbu X, yaitu nilainya 6. Jadi X-nya 6, lalu kita lihat yang sumbu Y. Yang sumbu Y ini adalah 8 kan? Dari 0 sampai 8. Atau kita lihat dari segi perhitungan ada 6, lalu tadi ditambah 2 ya. Tadi kan bergeser 2 Y-nya. Jadi nilainya 8. Maka otomatis tinggal dihitung dengan metode Pitagoras. C sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat lalu diakarkan. Maka didapat nilainya 10. Saya pikir ini masih mudah, tapi harap bisa dipahami dengan baik. Lalu kita coba masuk ke penjumlahan vektor dengan yang diketahui adalah nilai vektor tersendiri gitu. Nilai vektor itu tersendiri. Kalau tadi kan dari segi titik-titik kartesiannya gitu. 1,1, 5,6. Kalau di sini kita coba tinjau ketika nilai vektornya sudah ketahui. Misal nilai vektor A ini adalah 5 atau vektor B ini adalah 6 dan seterusnya. Sekarang kita coba uraikan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan sudutnya dulu gitu. Biasanya nanti kalau di soal itu diketahui sudutnya gitu. Diketahui sudutnya untuk menentukan berapa besar vektor hasil penjumlahan besar vektor dari vektor A ditambah vektor B. Nah, metode yang digunakan adalah saya lebih cenderung untuk menguraikan vektor-vektor tersebut ke arah sumbu X dan sumbu Y gitu. Karena mungkin di SMA atau di SMP mungkin pernah belajar vektor. Cara menjumlahkan vektor adalah A tambah B sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat plus 2AB cos alfa gitu ya. Dengan metode seperti itu kita hanya tahu rumus, tapi ketika soalnya kita ubah sedikit, maka biasanya kita kebingungan. Dengan kita memahami penjumlahan vektor ini, kita akan bisa menyelesaikan penjumlahan vektor dengan berbagai macam soal gitu. Soal yang mau dibolak-balik harusnya nggak ada masalah ke kita ketika paham metode penguraian vektor. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah diuraikan vektornya. Gitu. Vektornya diuraikan. Di sini saya coba contohkan untuk lebih mudah antara vektor A dan vektor B digeser gitu. Jadi vektor A, vektor B digeser. Kita buat A ini sejajar dengan sumbu Y gitu. Atau bisa juga B ini sejajar dengan sumbu X gitu. Kalau A sejajar dengan sumbu Y, maka nanti vektor B ini akan sedikit bergeser dengan sudut yang
sama, ini alfa gitu. Ini untuk memudahkan. Bisa juga kalian tidak perlu digeser, tapi nanti perhitungannya akan lebih lama karena sumbu A ini akan diuraikan ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X. Vektor B juga dia uraikan ke arah sumbu Y dan sumbu X gitu. Dengan kita mensejajarkan salah satunya, maka kita hanya menguraikan salah satu vektornya saja. Nah, sekarang kita coba langsung aja. Nah, ini ya. Jadi kita geser vektor A-nya jadi searah sumbu Y. Jadi yang kita uraikan hanya vektor B-nya aja nih. Vektor B-nya aja akan kita uraikan, tentu diuraikan ke arah sumbu X ya. Dan ke arah sumbu Y ya. Sudutnya tetap sama, alfa. Lalu nanti vektor B ini terdiri dari sumbu Y yang biasa nanti kita sebut dengan BY. Lalu diuraikan juga ke arah sumbu X yang nanti kita sebut dengan BX biasanya. Nah, dengan metode trigonometri sederhana, maka didapat bahwa BY ini adalah B cos alfa ya. Saya pikir ini tidak perlu saya terangkan. Jadi kalau sudutnya diapit, pakai nilainya cos ya, nilai cos. Sedangkan kalau seperti ini nilainya sin alfa gitu. Jadi BX-nya nilainya sin alfa. Nah, setelah ini kita bisa meninjau bahwa yang ke arah sumbu Y itu apa saja. Yang ke arah sumbu Y kita lihat ada vektor A dan ada BY gitu, vektor BY gitu. Sedangkan ke arah sumbu X hanya ada BX saja. Nanti kalau searah seperti ini tinggal dijumlahkan. Nah, kalau sudah persegi atau sudah 90 derajat, maka bisa dilakukan penyelesaian dengan metode Pitagoras gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan bahwa sumbu X-nya hanya berupa BX ya, ini yang yakni BX ini nilainya B sin alfa, sedangkan sumbu Y ini berupa BY, proyeksi vektor dari B tadi, BY dengan nilai B cos alfa, dan sumbu A itu sendiri, vektor A ya, vektor A yang tadi kita coba geser, di mana tadi kita telah menyebutkan bahwa A tambah B sama dengan C gitu ya, A tambah B sama dengan C, maka karena ini sudah dalam bentuk persegi ya, atau dalam bentuk sudut 90 derajat, maka kalau sudah 90 derajat kita pakai metode Pitagoras. C sama dengan sumbu di X itu dikuadratkan, ditambah nilai di sumbu Y dikuadratkan. Maka itulah hasil dari nilai C. Saya pikir itu akan lebih mudah nantinya ketika kita coba menguraikan satu persatu. Dan ketika kita coba soal yang lain pun saya pikir nggak masalah. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang vektor, terutama penjumlahan vektor. Nanti kita akan coba lanjut ke operasi vektor lainnya, diantaranya adalah perkalian vektor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.